Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarona bil ittihadi wal i'tisami bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Kita bertemu lagi di video pembelajaran terjemahan Al-Quran lewat metode Al-Huda. Kali ini kita masuk video yang ke-10. Yang kita pelajari pada video yang ke-10 ini adalah contoh perubahan kata secara keseluruhan. Kalau sebelumnya di pelajaran ke-9 kita mempelajari pola perubahan kata, sedangkan di pelajaran ke-10 ini yang kita pelajari adalah contoh perubahan kata. Jadi ada kata yang kita pakai untuk menjadi contoh dalam menerapkan ciri-ciri perubahan kata pada pelajaran yang ke-9 lalu. Kata yang kita pakai dalam perubahan kata secara keseluruhan, contohnya adalah ba'asa. Kita mulai dari fi'il madi, mulai dari huwa. Huwa ba'asa, huma ba'asa, hum ba'asu, hiya ba'asat, huma ba'asata, hunna ba'asna, anta ba'asta, antuma ba'astuma, antum ba'astum, anti ba'asti, antuma ba'astuma, antunna ba'astunna, ana ba'astu, nahnu ba'asna. Itu perubahan fi'il madi. Kemudian perubahan fi'il mudhari. Huwa yab'asu, huma yab'asani, hum yab'asuna, hiya tab'asu, huma tab'asani, hunna yab'asna, anta tab'asu, antuma tab'asani, antum tab'asuna, anti tab'asina, antuma tab'asani, antunna tab'asna, ana ab'asu, nahnu nab'asu. Sekarang kita masuk fi'il amr. Anta ib'as, antuma ib'asa, antum ib'asu, anti ib'asi, antuma ib'asa, antunna ib'asna. Setelah kita belajar perubahan kata pada fi'il, sekarang kita masuk perubahan kata pada isim. Mulai dari isim masdar. Huwa ba'sun, huma ba'sani, hum aba'asun, hiya ba'satun, huma ba'satani, hunna ba'asatun. Lalu kita lanjutkan isim fa'il. Huwa ba'isun, huma ba'isani, hum ba'isuna, hiya ba'isatun, huma ba'isatani, hunna ba'isatun. Kemudian isim maf'ul. Huwa mab'usun, huma mab'usani, hum mab'usuna, hiya mab'usatun, huma mab'usatani, hunna mab'usatun. Lalu isim zaman atau makan. Huwa mab'asun, huma mab'asani, hum maba'isu, hiya mab'asatun, huma mab'asatani, hunna maba'isu.
Inilah contoh perubahan kata secara keseluruhan. Artinya bisa juga kata-kata yang lain kita jadikan contoh untuk kita ubah-ubah sesuai dengan pola yang sudah kita pelajari. Kegunaan dari perubahan kata ini dengan ciri masing-masing adalah kita bisa mengetahui bentuk-bentuk kata dari masing-masing kata dengan cirinya. Juga kita bisa mengetahui makna dari masing-masing kata ketika kata itu berubah dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Misalnya ba'asa, artinya dia mengutus. Bisa kita tambahin arti telah. Jadi lengkapnya ba'asa artinya dia telah mengutus, karena ini fi'il madhi. Lalu ketika dia berubah menjadi ya ba'asu, kita juga bisa tahu artinya. Artinya dia mengutus. Bisa kita tambahin sedang, dia sedang mengutus atau dia akan mengutus, karena ini termasuk fi'il mudhari'. Begitu pula ketika dia berubah menjadi iba'as, kita bisa tahu artinya utuslah, karena ini fi'il amr. Lalu ketika dia berubah menjadi ba'sun, huruf tengahnya sukun menunjukkan isim masdar, maka kita juga bisa tahu artinya adalah pengutusan. Kemudian ketika dia berubah lagi menjadi kata yang lain seperti ba'isun, kita juga bisa tahu artinya yang mengutus, karena ini isim fa'il. Lalu berubah lagi menjadi kata yang lain menjadi mab'utsun, kita juga bisa tahu artinya yang diutus, karena ini isim maf'ul. Dan ketika dia menjadi mab'atsun, kita juga tahu artinya bisa waktu mengutus atau tempat mengutus, karena ini isim zaman atau isim makan. Jadi kegunaan kita belajar perubahan kata seperti ini adalah ketika kita mengetahui arti satu kata, kemudian kata itu berubah menjadi bentuk-bentuk kata yang lain, kita bisa tahu artinya dengan ciri yang sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk ke latihan untuk membedakan isim mustaq seperti latihan pada pelajaran ke-9. Yang pertama, falaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu lakuntum minal khasirin. Kata yang pertama dan kedua tulisannya bersambung, yaitu falau. Yang pertama fa artinya maka, yang kedua lau artinya jikalau, kemudian yang ketiga la artinya tidak, yang keempat fatlu artinya karunia, yang kelima Allahi artinya Allah. Kata yang keenam dan ketujuh tulisannya bersambung, yaitu alaikum. Yang pertama ala artinya atas, yang kedua kum artinya kalian. Kemudian kata yang ke-8 wa artinya dan. Kata ke-9 dan ke-10 rahmatuhu, dua kata bersambung. Yang pertama rahmatu artinya rahmat, hu artinya nya. Lalu kata yang ke-11 dan 12 lakuntum, dua kata juga bersambung. Yang pertama la artinya niscaya, yang kedua kuntum artinya kalian adalah atau kalian menjadi. Ciri kaliannya adalah tum di akhir kata. Kemudian berikutnya min artinya dari, dan yang terakhir al khasirina artinya orang-orang yang rugi. Isim mustaq yang kita bahas adalah al khasirina. Isim mustaq al-khasirina termasuk isim fa'il, dicirikan dengan penambahan huruf alif sesudah huruf pertama kha, lalu huruf berikutnya sin berharokat kasrah. Meskipun isim fa'il seperti al-khasirina ini termasuk jamak mudzakkar salim, dicirikan dengan ya sukun serta na di akhir kata, maka artinya orang-orang yang rugi. Kemudian latihan yang kedua, qala a'udzu billahi an akuna minal jahilin.
Kata yang pertama qala artinya dia berkata. Pada kata qala mengandung arti dia, dicirikan dengan harokat fathah di lam. Yang kedua a'udzu artinya aku berlindung. Nah, ciri aku pada kata a'udzu adalah huruf hamzah di awal kata. Kemudian kata yang ketiga dan keempat billahi itu dua kata bersambung. Yang pertama bi artinya kepada, lalu yang kedua Allahi artinya Allah. Kata yang kelima an artinya agar. Kata yang keenam akuna artinya aku menjadi. Pada kata akuna juga mengandung arti aku yang menunjukkan aku adalah huruf hamzah di awal kata seperti a'udzu. Kemudian kata yang ketujuh min artinya dari, dan kata yang kedelapan al-jahilina artinya orang-orang yang bodoh. Isim mustaq yang kita bahas nomor 2 adalah al-jahilina. Ini termasuk isim fa'il dengan ciri penambahan huruf alif sesudah huruf pertama jim, lalu huruf berikutnya ha berharokat kasroh. Lagi-lagi isim fa'il al-jahilina juga termasuk jamak mudzakkar salim, dicirikan dengan huruf ya sukun dan na di akhir kata. Artinya orang-orang yang bodoh. Kemudian latihan yang ketiga, qala innahu yaqulu innaha baqaratul la faridu wala bikrun awanum baina dzalika. Yang pertama qala artinya dia berkata. Ciri dia harokat fathah di huruf akhir lamnya, qala. Kata yang kedua dan ketiga tulisannya bersambung, yaitu innahu. Yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua hu artinya dia. Lalu kata yang keempat yaqulu artinya dia berkata. Nah, pada kata yaqulu mengandung arti dia, yang menunjukkan dia adalah huruf ya di awal kata. Kemudian kata yang kelima dan keenam, dua kata bersambung tulisannya, yaitu innaha. Yang pertama inna artinya sesungguhnya, yang kedua ha artinya dia. Kemudian kata yang ketujuh baqaratun artinya sapi betina. Yang kedelapan la artinya tidak. Kesembilan faridun artinya tua. Kesepuluh wa artinya dan. Kesebelas la artinya tidak. Kedua-belas bikrun artinya muda. Kedua-belas awanun artinya pertengahan. Ketiga-belas baina artinya di antara. Dan ke-14 dzalika artinya itu. Isim mustaq yang kita bahas pada latihan ketiga ini adalah faridun. Ini termasuk isim fa'il, dicirikan dengan penambahan huruf alif sesudah huruf pertama, lalu harokat huruf berikutnya ro adalah kasroh. Kemudian yang keempat, qala innahu yaqulu innaha baqaratun safra'u faqi'ul launuha tasurrun nazirin. Yang pertama qala artinya dia berkata, ciri dianya harokat fathah di lam. Kedua dan ketiga tulisan katanya bersambung, yaitu innahu. Yang pertama inna sesungguhnya, yang kedua hu dia. Kemudian kata yang keempat yaqulu artinya dia berkata, ciri dianya ya di awal kata. Kata yang kelima dan keenam innaha itu dua kata bersambung. Yang pertama inna sesungguhnya, yang kedua ha artinya dia. Kata yang ketujuh baqaratun artinya sapi betina. Sofra'u artinya kuning. Faqi'un artinya tua. Kemudian launuha dua kata bersambung. Launu artinya warna, ha artinya nya. Kemudian berikutnya tasurru artinya dia menyenangkan, yang menunjukkan dia pada kata tasurru adalah ta, meskipun ta ini dia perempuan disebut hiya. Dan kata terakhir an-nazirina artinya orang-orang yang melihat. Isim mustaq yang kita bahas pada latihan keempat ini adalah faqi'un, yaitu isim fa'il
dicirikan dengan penambahan huruf alif sesudah huruf pertama dan harokat huruf berikutnya kasroh di huruf qafnya. Dan yang kedua, an-nazirina, ini juga isim fa'il dengan ciri penambahan alif sesudah huruf pertama nun dan harokat huruf berikutnya zo adalah kasroh. Meskipun isim fa'il an-nazirina ini termasuk jamak mudzakkar salim, dicirikan dengan ya sukun dan na di akhir kata. Dan latihan yang kelima adalah wa mallahu bighafilin amma ta'maluna. Yang pertama wa artinya dan, yang kedua ma artinya tidak, yang ketiga Allahu artinya Allah, yang keempat bi artinya dengan, lalu yang kelima ghafilin artinya lalai, yang keenam dan ketujuh dua kata bersambung yaitu amma. Yang pertama an artinya dari, yang kedua ma artinya apa yang kedelapan ta'maluna artinya kalian kerjakan. Ciri kalian pada kata ta'maluna adalah tak di awal kata dan waw sukun serta na di akhir kata. Isim mustaq yang kita bahas pada latihan kelima ini adalah ghafilin. Ini adalah isim fa'il dicirikan dengan penambahan huruf alif sesudah huruf pertama, lalu harokat huruf berikutnya kasroh yaitu pada huruf fa-nya. Itulah pelajaran kita yang ke-10. Kita mempelajari contoh perubahan kata secara keseluruhan. Jadi satu kata dalam bahasa Arab dari fiil bisa diubah-ubah menjadi bentuk-bentuk kata yang lain. Dari fi'il madhi, mudhari, amr menjadi isim mustaq, masdar, fa'il, maf'ul serta zaman dan makan. Terima kasih, semoga bermanfaat. Ikuti video-video kami berikutnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.